Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang istinja. Kita bahas pengertiannya dulu ya. Istinja secara bahasa bermakna menghilangkan kotoran. Sedangkan secara istilah bermakna menghilangkan najis dengan air atau menguranginya dengan semacam batu. Atau bisa dikatakan sebagai penggunaan air atau batu untuk menghilangkan najis yang keluar dari kubur atau kemaluan dan dubur atau pantat. Terus selanjutnya syarat istinja. Syarat istinja itu ada 3 perkara ya. Yang pertama menghilangkan rasanya, yang kedua menghilangkan baunya, dan yang ketiga menghilangkan warnanya. Selanjutnya kita akan bahas adab dalam istinja. Yang pertama, istinja dengan menggunakan air. Air adalah seutama-utama alat suci karena ia lebih dapat mensucikan tempat keluarnya kotoran yang keluar dari dubur maupun kubur dibandingkan dengan selainnya seperti batu gitu. Air itu dapat lebih mensucikan gitu, berkaitan dengan orang-orang yang bersuci dengan menggunakan air. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, yaitu janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa atau masjid Kuba sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran surah At-Taubah ayat 108. Selanjutnya yaitu istinja dengan menggunakan batu. Istinja dengan menggunakan batu atau kayu atau kain dan segala benda yang menempati kedudukannya yang dapat membersihkan najis yang keluar dari dubur atau kubur diperbolehkan menurut kebanyakan ulama. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kami dari istinja dengan menggunakan kotoran binatang dan tulang. Pengkhususan larangan pada benda-benda tersebut menunjukkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membolehkan istinja dengan menggunakan batu dan benda-benda yang lain yang dapat membersihkan najis yang keluar dari dubur atau kubur. Pertanyaannya, kapan seseorang dikatakan suci ketika menggunakan batu atau selainnya? Ya, jawabannya yaitu seseorang dikatakan suci apabila telah hilang najis dan basahnya di tempat yang disebabkan najis tersebut gitu. Lalu yang ketiga, istinja dengan tulang dan benda yang dimuliakan. Seseorang tidaklah diperbolehkan istinja dengan menggunakan tulang sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Salman radhiyallahu anhu di atas. Mengapa dilarang istinja dengan tulang? Ulama mengatakan sebabnya dilarang istinja dengan menggunakan tulang ialah yang pertama itu apabila tulang untuk istinja berasal dari tulang yang najis, tidaklah ia membersihkan tempat keluarnya najis tersebut, justru makin menambah najis tempat tersebut. Terus yang kedua, apabila berasal dari tulang yang suci lagi halal, maka ia merupakan makanan bagi binatang jin dan harus kita muliakan dan kita hormati. Dalam hadis riwayat Muslim dari jalur Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian istinja dengan menggunakan kotoran binatang dan tulang, sebab ia merupakan bakal saudara kalian dari kalangan jin.
Berdasarkan sebab yang disebutkan di atas, maka dikiaskan kepadanya makanan manusia dan binatang, karena bekal manusia dan kendaraannya harus lebih dihormati. Dan sedemikian juga segala benda yang dituliskan di dalam ilmu agama Islam, karena ia lebih mulia dari sekedar bekal fisik manusia. Terlebih lagi, bila di dalamnya tertulis di Al-Quran, Sunnah, dan nama-nama Allah. Lalu selanjutnya yang keempat, istinja dengan tangan kanan. Tidaklah diperbolehkan istinja dengan menggunakan tangan kanan, karena tangan kanan dipergunakan untuk sesuatu yang mulia. Berdasarkan kepada kaidah-kaidah umum syariat Islamiyah dalam menggunakan tangan dan kaki dalam masalah istinja ini adalah larangan secara khusus dari Rasulullah yang disampaikan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami dari istinja dengan menggunakan tangan kanan atau kurang dari 3 batu. Hadis riwayat Muslim. Lalu selanjutnya yang kelima, disunahkan buang hajat di tempat yang jauh dari manusia. Hal ini dimaksudkan agar auratnya tidak dilihat oleh orang lain ketika buang hajat tersebut. Ini merupakan suatu adab dan sopan santun yang mulia. Di dalamnya terdapat penjagaan kehormatan seseorang, sebagaimana telah dimaklumi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan utama kita telah mencontohkan hal ini, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi sehingga tidak terlihat oleh kami, lalu menunaikan hajatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Namun apabila seseorang buang hajat di tempat tertutup sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya, maka hal itu telah mencukupinya dan tidak perlu ke tempat yang jauh gitu. Terus selanjutnya yang keenam, memilih tempat empuk untuk buang air kecil. Bila mana seseorang melakukan buang air kecil di tanah lapang atau padang pasir, maka hendaknya ia memilih tempat yang empuk agar air kencingnya tidak terpercik kembali ke anggota tubuhnya sehingga ternajisi oleh kencing tersebut. Kalau seseorang mengatakan, bukankah asalnya tidak ada percikan air kencing ke tubuh, mengapa kita harus menjaga diri seperti itu? Jawabannya yaitu karena hal ini tentu saja lebih menyelamatkan diri orang yang buang air kecil. Lagi pula, kencing di tempat yang cadas terkadang akan membuka pintu was-was. Maksudnya dia akan terhinggapi rasa takut terkena percikan air kencingnya sendiri, lalu semakin bertambah perasaan tersebut dan kemudian berubah menjadi was-was yang tidaklah mengetahui akibat dan sudahannya kecuali Allah. Lalu selanjutnya yang ketujuh, kapan kita membaca doa masuk tempat buang air. Ketika seseorang hendak masuk ke WC atau tempat yang dipersiapkan untuk buang air besar atau buang air kecil, disunahkan untuk membaca doa masuk tempat buang air. Jika seorang bertanya, bagaimana jika buang airnya di tempat terbuka atau tanah lapang? Jawabannya itu, ulama mengatakan jika seseorang buang air di tanah lapang atau tempat terbuka, maka ia membaca doanya ketika pada langkah terakhir sebelum dia buang air atau ketika dia hendak duduk untuk buang air, yaitu dengan menyebut nama Allah, saya berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Lafaz bismillah juga terambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunahnya dengan derajat sahih. Adapun lafaz terambil dari riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa membaca bismillah, maka ia terlindungi dari pandangan jin, sebagaimana yang disebutkan hadis sahih riwayat Tirmizi. Lihat At-Tirmizi yang ke 602.
Selanjutnya hikmah istinja dengan kertas. Di dalam fikih Islam disebutkan bahwa jika seseorang hendak beristinja dari buang air kecil atau buang air besar, maka dia bisa menghilangkan najis yang tersisa itu dengan benda padat yang suci yang dapat menghilangkan najis seperti batu, kertas yang tak bertuliskan, bisa juga dengan air. Bisa juga digabungkan keduanya, batu atau air, atau kertas dengan air gitu ya. Demikian juga para fuqaha berpendapat bahwa seorang muslim boleh beristinja dengan menggunakan segala sesuatu yang dapat menyucikan tempat najis, baik air, batu, ataupun kertas. Namun disyaratkan bahwa kertas tersebut bukanlah kertas bagus, bukan juga yang diperlukan untuk urusan-urusan mulia, seperti urusan ilmu dalam dan kehidupan. Dari sini nampak jelas bagi saudara penanya bahwa dibolehkan apabila pada kondisi darurat sebagaimana yang ia sebutkan menggunakan kertas atau istinja, dan kertas itu tempat najis menjadi suci dengan sempurna. Dengan demikian kertas berkedudukan sebagai air. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak membebani suatu diri kecuali dengan apa yang mudah baginya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Setelah penjelasan di atas, kita dapat mengerti bahwa Islam tidak melarang penggunaan kertas yang murah, yang khusus digunakan untuk beristinja tatkala tidak mendapatkan air, tatkala hawa juga sangat dingin, tatkala sedang sakit, tatkala khawatir akan sakit, atau tatkala khawatir dan takut akan musuh atau sebab-sebab yang lain yang serupa dengan itu. Jika air dan kertas sama-sama tersedia, maka yang lebih utamanya lagi adalah menggunakan kedua-duanya. Sebaiknya pertama-tama menggunakan kertas untuk menghilangkan benda najisnya, dan kemudian menggunakan air untuk menyucikan tempat keluarnya najis dari warna atau sisa-sisa najis yang masih tertinggal. Demikianlah makalah tentang istinja yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kesimpulannya, yang pertama, mayoritas ulama sepakat bahwa istinja hukumnya adalah wajib. Terus secara harfiah, istinja diambil dari kata an-najah, artinya bersih dari kotoran. Sedangkan dalam literatur kitab fikih, arti istinja menurut syara ialah menghilangkan atau meringankan najis dari kubur maupun dubur. Mayoritas ulama sepakat bahwa istinja hukumnya wajib. Ada beberapa tata krama dalam istinja yang sudah sepantasnya bagi muslim untuk menjaganya ketika ia istinja, seperti menjauhi jalan yang sering dilewati orang atau tempat-tempat yang sering dipakai duduk orang, dan menghindari lubang karena ada larangan langsung dari Rasulullah SAW. Jadi bagi siapa saja yang bingung gitu, apakah diperbolehkan dalam Islam menggunakan tisu atau kertas lain gitu untuk membersihkan kotoran, membersihkan najis, itu diperbolehkan atau tidak? Jawabannya diperbolehkan dalam Islam. Tetapi kalau ada air, memang diutamakan untuk menggunakan keduanya, atau air saja tidak apa-apa. Tapi jika cuma ada
tisu, itu diperbolehkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.